Bismillahirrahmanirrahim. Summa aqoma dalilan ala dzalika. Summa aqoma dalilan, kemudian mendatangkan Syekh Musonef, yaitu pengarang kitab Al-Hikam, ala dzalika, atas masalah yang telah dijelaskan kemarin. Kemarin dijelaskan Allah itu memberikan waridah. Kalau Allah memberikan waridah, apapun yang masuk ke dalam diri kita itu sebenarnya akan terhapus, akan digantikan oleh suatu kebaikan. Karena apa? Karena waridah yang diberikan oleh Allah itu merupakan sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin untuk dilarang. Contohnya, kalau andaikan Allah memberikan waridah atau ma'unah atau fardul kepada diri kita, disampaikan oleh Allah ke dalam hati kita, kemudian waridah tersebut masuk ke dalam hati kita. Waridah-waridah yang masuk ke dalam diri kita itu akan mempengaruhi diri kita. Kebiasaan-kebiasaan yang biasanya terjadi pada kita, terutama hal-hal yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dengan waridah yang masuk, dengan fardul Allah yang masuk, dengan kebijaksanaan Allah yang disampaikan lewat waridah tersebut ke dalam diri kita, akhirnya waridah tersebut akan menghancurkan segala sesuatu, hal-hal yang jelek pada diri kita. Itu semuanya akan hancur. Sebab apa? Sebab waridah itu adalah berasal dari Allah. Sementara Allah, kita tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat qahar. Maknanya Allah itu tidak pernah ada yang mengalahkan. Jadi kalau kita mendapatkan waridah, tentu waridah tersebut akan mengalahkan kepada segala perkara yang ada dalam diri kita. Baik itu masalah-masalah yang tidak sesuai ataupun masalah-masalah yang baik. Hal-hal yang baik tentunya akan bertambah menjadi baik. Nah, dalam hal tadi beliau memberikan dalil summa aqoma dalilan ala dzalika. Kebiasaannya seseorang yang telah mendapatkan waridah atau karomah atau segala macam yang dengan istilah yang macam-macam, kesaktian ataupun kepandian-kepandian yang bermacam-macam yang kita kenal, kita bisa meramal sesuatu dan jenis-jenis yang lain. Itu kalau sudah masuk ke dalam diri kita, biasanya kita itu kalau hal tadi kemudian ditarik kembali oleh Allah, artinya tidak ditetapkan dalam diri kita. Jadi dikasih waridah, kemudian waridah itu bekerja dalam diri kita, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, contohnya kesaktian atau bisa meramal atau segala macamnya itu. Biasanya orang yang mendapat itu hatinya, kecenderungannya itu wah luar biasa. Jadi merasakan kebanggaan. Nah, suatu hal-hal tersebut yang menjadikan dia merasa lebih atau merasa lebih istimewa daripada yang lain-lain.
andaikan pemberian Allah itu ditarik kembali, tentunya kita akan merasa, loh kok ditarik, oh nggak dikasih kok terus ditarik. Nah, setelah ditarik lalu saya punya apa? Kira-kira pikiran kita begitu. Tetapi akhirnya diperingatkan dalam kitab ini, kalau Anda sudah dibekali, diberi waridah, diberi fadl oleh Allah dengan segala macam keistimewaan, fadl, karomah, segala macamnya itu selain Allah atau termasuk barang-barang ghairullah, bukan Allah itu hanya sekedar pemberian karomah-karomah saja. Nah, sementara kita diberi, kemudian ditarik lagi, kita sedih. Maknanya apa? Artinya kan kita itu dikasih sesuatu, yang dikasihkan itu adalah bukan Allah sendiri, hanya pemberiannya saja. Jadi dalam hati kita dikasihkan kelebihan-kelebihan yang semua kelebihan-kelebihan tadi, karomah segala macamnya, bisa meramal dan segala macam jenisnya, itu semuanya kan bukan Allah, itu hanya pemberian. Nah, kalau kemudian kita kalau ditarik lagi atau diambil lagi, kita merasa sedih. Maknanya bagaimana? Kita hanya dikasih satu barang. Dengan barang tadi kita bisa hebat luar biasa, tapi itu kan bukan Allah. Itu adalah hanya karomah-karomah dan sejenisnya. Nah, kemudian waktu itu ditarik, kita kalau bisa merasa sedih, itu kira-kira bagaimana? Mestinya kalau itu ditarik, kita itu ya tidak perlu sedih. Masalahnya apa? Itu barang-barang bukan Allah. Itu hanyalah suatu keistimewaan. Nah, suatu dikasih keistimewaan, yang menerima itu bisa memahami dengan baik. Apakah efeknya? Misi dari waridah itu, waridah diberikan kepada kita itu adalah supaya kita makin dekat kepada Allah. Jadi tujuan diberikan waridah itu adalah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Nah, kemudian waktu kita diberikan waridah itu ternyata kita berhasil merubah sikap kita yang kemarinnya sok acak-acakan, sholatnya kadang mau, kadang tidak, ataupun yang lain-lainnya pekerjaannya kadang-kadang dikerjakan, kadang tidak. Kemudian setelah dikasih waridah, ibadahnya makin baik dan makin sempurna. Nah, itu tujuan diturunkannya waridah. Artinya hubungan kita dengan Allah itu supaya semakin dekat. Tetapi ingat, waridah itu bukan Allah. Jadi hanya sekedar dikasih sesuatu selain Allah. Waktu pemberian itu ditarik lagi, kita ingat itu bukan Allah. Tetapi kita bisa makin ibadahnya makin baik. Sebetulnya kalau kita bisa memahami, karena itu bukan Allah, waktu ditarik pun kita tidak menyesal, karena yang ditarik itu bukan Allahnya. Nah, maknanya kita makin dekat ibadah kita kepada Allah, berarti kita itu kan makin mendekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Jadi waktu dikasih waridah kita makin dekat kepada Allah. Terus waridahnya ditarik, kok jadi apa ya? Jadi sedih, jadi segala macamnya. Itu kan hanya sekedar pemberian. Yang penting apa? Yang penting ibadah kamu lebih hebat. Kalau ibadah kamu lebih hebat, apa artinya? Berarti kamu itu kan makin dekat kepada Allah. Nah, kalau diberi waridah menjadi hebat. Tetapi itu yang diberikan bukan diri Allah sendiri, hanya sesuatu barang. Tetapi bisa menjadikan lebih dekat. Maknanya kita lebih dekat ibadah kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya kita makin dekat kepada Allah. Jadi kalau andaikan ditarik waridahnya,
yang ditarik waridahnya, bukan Allah meninggalkan kita. Jadi yang ditarik adalah waridahnya, bukannya Allah meninggalkan kita. Kalau Allah meninggalkan kita, ya kita berantakan dong. Sujudnya segala macam, sholatnya segala macam. Kalau Allah meninggalkan kita, tidak akan berjalan. Jadi kalau Anda kan ditarik waridah tersebut, kita tidak perlu sedih, karena itu bukan Allah. Nah, bayangkan kalau kemudian Allah meninggalkan kita. Nah, itu dibandingkan dengan tetap adanya waridah dalam diri kita, tetapi Allah kemudian meninggalkan kita, itu lebih baik dari dibandingkan dengan waridah tetap dengan kita makin jauh kepada Allah. Kalau Allah meninggalkan, artinya kita dijauhi oleh Allah. Nah, kalau waridah diambil, itu bukan Allahnya yang meninggalkan kita. Jadi ini bisa dibandingkan, kalau Allah meninggalkan kita dibandingkan dengan waridah yang ditarik, Anda memilih mana? Memilih waridahnya yang ditarik mestinya, bukan memilih Allah meninggalkan kita. Makanya orang-orang yang berpendirian dikasih karomah, bisa menjadi hebat, menjadi istimewa, menjadi segala macamnya, itu salah tafsir. Dia menyangka kalau dikasih karomah itu mesti didekati oleh Allah. Bukan mesti begitu. Masalahnya apa? Nah, Allah kalau tidak mau mendekat, itu karomah yang diberikan kepada kita itu kita pergunakan dengan semaunya kita. Terjadilah penyelewengan. Itu artinya Allah menjauh. Kita dikasih waridah tetapi Allah menjauh, artinya apa? Ibadah kita makin berantakan. Nah, kemudian waridahnya dicabut, tetapi Anda ibadahnya makin dekat kepada Allah. Kan lebih, waridahnya dicabut, ibadahnya makin hebat. Itu maknanya kita akan selalu dekat sama Allah. Makanya diperingatkan, kalau sudah menerima keistimewaan, contoh kesaktian, contoh segala macamnya, atau yang hebat-hebat itu menurut pemikiran kita, kemudian itu dicabut oleh Allah, ya jangan sedih. Karena apa? Karena Anda waktu dikasih waridah ternyata makin dekat ibadahnya kepada Allah. Maknanya waridahnya pergi, tetapi Anda selalu berdekatan dengan Allah. Itulah yang semestinya kita cari, bukan mencari waridahnya, hanya sekedar mau menerima keistimewaannya saja, tetapi ibadahnya berantakan. Nah, kita lanjutkan. Summa akoma dalilan ala dzalika. Kemudian pengarang kitab ini memberikan dalil ala dzalika atas hal tadi. Hal tadi apa? Kesedihan kamu atau keresahan kamu sewaktu waridah dicabut. Kan diperingatkan, kalau waridah dicabut jangan merasa sedih. Nah, sekarang ada orang yang waktu waridahnya dicabut hatinya sedih. Nah, itu diperingatkan. Tatollu uka ila bakoi wirihi. Pengharapan kamu ila bakoi wirihi. Jadi ini peringatan. Kiai Musunak memperingatkan. Keinginan kamu untuk tetap kekalnya wirihi ila bakoi wirihi. Keinginan kamu supaya pemberian Allah itu tetap di dalam diri kamu, contohnya kesaktian, atau contohnya peramalan, atau contohnya pengobatan, itu adalah pemberian yang diberikan kamu. Minawaridat, yaitu dari segala macam pemberian, al-mazkurah wa wuriha, kal anwari, contohnya kamu mendapatkan nur. Dengan mendapatkan nur, kamu bisa meramal segala macam. Itu namanya waridah. Wal makomat, dengan mendapatkan waridah, kedudukan kamu menjadi lebih tinggi, kira-kira begitu.
wan ni'am, dan dengan adanya waridah rizki kamu lancar. Al-batinah wa zahirah, baik yang merupakan yang tersembunyi ataupun yang terlihat, itu semuanya adalah waridah. Andaikan orang yang diberikan waridah itu bisa menangkap maksudnya, apa maksudnya pemberian waridah adalah kedekatan ibadah kamu kepada Allah semakin tambah. Nah, ditarik waridahnya, kok terus kecewa, namanya apa? Oh, ternyata kamu tidak mengerti tujuan Allah memberikan waridah. Yang kamu tangkap ya cuman kesaktian, cuman karomah, cuman yang jenis yang makomah dan nikmat-nikmat itu. Nah, makanya kalau andaikan waridahnya ditarik, jangan sedih, asalkan kamu ibadah kamu semakin hebat. Makna ibadah semakin hebat itu adalah kamu itu sebetulnya didekati oleh Allah. Nah, sekarang pilih mana, kamu didekati oleh Allah kemudian ingin atau kamu selalu mengharapkan waridah dan Allah mendekati kepada diri kamu. Pilih mana antara dua tadi, mendapatkan waridah, terus pilihlah antara mendapatkan waridah dengan Allah mendekati kamu. Kalau mendekati waridah itu, mendapatkan waridah itu, waridah kan bukan Allah, hanya barang-barang yang diberikan kepada kamu. Nah, kalau kamu milih tetapnya waridah, berarti di sini kamu dinilai bahwa kamu adalah orang yang belum mengerti. Itu dalilun ala adami ujdanika lahu. Itu adalah satu petanda bahwa kamu tidak bisa mendapatkan Allah. Ala adami ujdanika lahu. Yang kamu dapatkan karomah, yang kamu dapatkan kenikmatan, yang kamu dapatkan makom, makin hebat makomnya. Padahal tujuan diberikannya itu semuanya bukan untuk itu, bukan untuk mencari karomat segala macamnya itu. Tujuannya diberi waridah adalah kalau kamu mengerti, Anda tangkap bahwa Anda itu dikehendaki oleh Allah supaya ibadahnya makin baik. Nah, dengan ibadahnya makin baik itu makin berarti makin dekat sama Allah. Pilih mana? Dikasih waridahnya tetap di dalam diri kamu, artinya kesaktiannya makin hebat, ramalannya makin top tier atau nikmatnya makin bertambah, tetapi Allah tidak berkenan. Tidak berkenannya apa? Allah menjauh. Kalau Allah menjauh, jadi ibadahnya makin berantakan. Pilih mana itu? Nah, orang-orang yang kalau waridahnya ditarik dan menyesal, itu adalah sebagai tanda dalilun ala adami wujdanika lahu, adalah suatu petanda bahwa kamu tidak mendapatkan diri Allah. Kamu mendapatkan sekedar keramat, kamu mendapatkan sekedar makomah, kamu mendapatkan sekedar kesaktian. Lalu apa gunanya itu? Apakah itu diperlukan nanti kalau kita menghadap Allah? Yang diberikan, yang diperlukan waktu kita mendapat Allah bukan keramat, bukan nikmat, semuanya itu tidak diperlukan. Apa yang diperlukan? Kedekatan kepada Allah makin dekat, itu yang kita perlukan. Nah, akhirnya kalau kita merasa sedih atau merasa penasaran atau merasa gundah dan sejenisnya, sewaktu waridahnya ditarik, itu tandanya orang yang bersangkutan yang diberi waridah itu ternyata tidak ngerti bahwa dia adalah tidak mendapatkan Allah. Yang dia dapatkan adalah sekedar karomah, sekedar makomah, sekedar nikmat. Yang itu semuanya tidak ada gunanya, tidak ada artinya waktu kita menghadap pada Allah. Illau wajadtahu fi qalbika wan jama'a alaihi sirruka lam tatlub bako'a gharihi. Sebab andaikan kamu mendapatkan Allah dengan diberi waridah, tetapi waridah tidak menjadi program, artinya
waridah, kesaktian, ramalan atau kemampuan-kemampuan yang lain itu bukan menjadi tujuan. Dia merasa kalau diberi waridah supaya makin dekat hubungannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah makin baik. Nah, kemudian dicabut waridahnya, kamu kok sedih? Itu maknanya apa? Maknanya itu menunjukkan bahwa kamu nggak ngerti atau kamu tidak menjabarkan kepada Allah sendiri. Sebab kalau Anda mendapatkan Allah, Allah menetap di dalam diri kita atau makin dekat dalam diri kita, artinya makin baik ibadah kita kepada Allah. Itu kan yang dicari, itu pendekatan kepada Allah itu yang dicari, bukan sekedar mencari karomah. Biasanya kan kita itu ngoyo banget. Biasanya kita itu sangat tertarik kepada karomah, makom yang disangka itu akan memberikan penyelamatan nanti. Tapi sebetulnya bukan itu. Itu nanti tidak akan ada gunanya kalau kamu tidak merasa semakin dekat kepada Allah. Artinya apa? Kamu melupakan Allah. Jadi kalau waridah ditarik ya jangan sedih, tenang-tenang aja. Kamu semakin dekat ibadah kamu kepada Allah, berarti Allah itu makin dekat. Nah, nanti itu loh yang menjadikan manfaat pada hidupmu setelah kamu nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Bukan karomah, bukan nikmat, bukan makomat dan yang jenisnya, tapi kedekatan kita beribadah kepada Allah semakin bertambah. Kedekatan kepada Allah, ya semakin kita itu dekat kepada Allah. Dengan demikian, orang yang hanya mementingkan kepada karomah dengan cara bermacam-macam cara, mungkin bertapa, karena mendapatkan waridah itu makin tertarik dia, makin berusaha supaya makin hebat. Tambah lagi ibadahnya usaha untuk mencari karomah itu semakin hebat. Tetapi sebenarnya kalau hanya sekedar mencari karomah dan makomat ataupun nikmat, itu semuanya tidak ada artinya, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ataupun kalau kita berpegangan kepada hal tadi, itu tandanya kita tidak mendapatkan Allah makin dekat kepada kita. Nah, itulah wastiha suka libukdani masiwahu, wastiha suka, dan merasa sedih kamu libukdani masiwahu, dengan dicabutnya masiwahu, barang-barang siwahu selain Allah. Apa? Karomah, nikmat, makomah yang baik, yang batin ataupun yang lahir, itu semuanya menjadikan tanda ala adami uslatika bihi. Itu adalah satu tanda bahwa kamu belum usul kepada Allah. Makanya hati-hati. Kita itu kadang-kadang tertarik banget kepada karomah. Kita tertarik banget kepada keindahan. Apa kita bisa menciptakan ini itu yang baik-baik atau yang mengherankan orang. Berarti langsung tokcer gitu. Kadang-kadang itu lebih tertarik kepada itu, tetapi ibadah yang lain dia makin tidak dekat kepada Allah. Berarti dalilun ala adami wuslatika bihi, itu adalah sebagai tanda bahwa kamu tidak usul kepada Allah. Ai usulika ilaihi, artinya kamu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Illa wasalta ilaihi lanasita kula mahbubin. Apa? Sebab kalau kamu sudah bisa dekat kepada Allah, jadi yang kamu pikir
ya Allah saja, dibandingkan ke yang kamu pikir karomah. Nah, kalau yang kamu pikir itu karomah, maknanya itu karomah dan segala macam itu adalah barang yang bukan Allah. Nah, kalau itu yang kita cari mati-matian, ya akhirnya kita terperosok. Umumnya orang ya begitu itu, makanya sedih atau menjadi apa ya, gundah hatinya. Padahal kalau dikasih waridah terus ibadahnya makin cakep, itu maknanya makin dekat kepada Allah. Setelah semakin dekat kepada Allah, apapun yang diberikan tentang waridah tadi itu cuma tertutup dengan kedekatan kamu kepada Allah. Nanti apapun yang kamu inginkan, contoh waridah-waridah bisa meramal dan segala macamnya itu otomatis nanti akan diberikan oleh Allah. Itu tapi tidak terbayangkan. Yang terbayangkan adalah hanya sekedar karomah-karomah dan sejenisnya. Irlau wasolta ilaihi lanasita kula mahbubin. Sebabnya kalau kamu sudah bisa mendekati kepada Allah, lanasita kula mahbubin, kamu akan lupa, tidak memikirkan karomah itu, sudah dekat sama Allah. Jadi dekat sama Allah itu luar biasa. Yang dinamakan nikmat yang hakiki yaitu dekat kepada Allah, bukan kemudian makan minum atau yang lain-lainnya, bukan. Jadi kedekatan kepada Allah itu loh luar biasa. Lanasita kula mahbubin walam tastauhis inda fakdi sein siwahu, dan kamu tidak merasa sedih sewaktu waridah yang diberikan kepada kamu itu ditarik kembali oleh Allah. Fasaliku, maka seseorang salik, maknanya salik itu murid, sama murid itu maknanya orang yang menghendaki untuk usul kepada Allah. Kalau as-salik, dia sudah berjalan, artinya sudah mulai berjalannya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau murid itu baru berangan-angan, baik mana antara salik dan murid. Ya, kita ini semuanya murid, dan kita ini juga semuanya kalau sudah mengerjakan dinamakan salik. Baik mana antara murid dan salik. Nah, kalau murid itu baru angan-angan, saya mau mendekat kepada Allah. Tapi kalau sudah saya berjalan dengan perjalanan yang bagaimanapun, biarpun masih kecil, tapi kalau sudah berjalan, tentu itu lebih baik daripada orang yang cuma berangan-angan saja. Ini lanasita kula mahbubin walam tastauhis inda fakdi syai'in siwahu. Makanya di situ kalau kemudian waridah-waridah itu dikembalikan, diminta kembali oleh Allah, Anda tidak merasa gelisah. Suatu waridah-waridah tersebut dicabut oleh Allah. Fasaliku ila waradat ala qalbihi waridatun ilahiyatun. Makanya seseorang salik, orang yang sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, fasaliku ila waradat ala qalbihi, kalau terjadi pada dirinya waridatun ilahiyatun, pemberian-pemberian yang berasal daripada Allah. Wa basatot fihi anwaruha, kemudian waridah yang diberikan tadi memberikan penjelasan, pencerahan kepada hatinya. Wa auda'at fihi asroruha, kemudian waridah itu memberikan bekas kepada dirinya, rahasia-rahasia itu diberikan semuanya kepada dirinya. Wa hadastahu wa hadasathu nafsahu, kemudian Anda bisa merasakan bahwa kamu mendapatkan itu semuanya. Bi'annahu minal wasilin, kamu mengerti bahwa kamu itu adalah termasuk orang yang sudah sampai. Jadi kalau dikasih waridah, kemudian makin dekat ibadahnya kepada Allah, kemudian dia merasakan sudah dekat sekali atau sudah sampai kepada Allah. Nah, itu kan luar biasa. Fa'ingkana
yatatolli'u wa yatasawwafu ila syai'in minal aghyar. Kalau seorang saleh kemudian timbul di dalam hatinya keinginan-keinginan untuk kepada sesuatu yang bukan Allah, ila syai'in minal aghyar, menghendaki sesuatu yang bukan, yang termasuk barang-barang baru, menghendaki sesuatu bukan Allah. Bukan Allah apa? Ya masih Allah. Itu termasuk barang-barang yang dikatakan tadi. Wa mahbubah au yastauhis lifukdanihi fadzalika dalilun ala adami tahaqquqihi bihadzal maqam. Seorang saleh kalau dia sudah dikasih waridah, kemudian ternyata pikirannya kok masih membayangkan yang lain-lain, bikin karomah segala macam itu. Karena apa? Mungkin dia lupa nafsunya yang gede, akhirnya yang nafsunya yang dituruti, bukan ibadahnya, bukan pendekatannya kepada Allah. Nah ini kalau yang terjadi itu fainahu dalilun ala adami tahaqquqihi bihadzal maqam, bahwa orang yang beri begitu itu tadi, artinya orang yang saleh yang sudah diberi waridah, kemudian waridah itu bisa memberikan kebaikan-kebaikan, ternyata suatu perjalanannya dia lupa sehingga akhirnya terbius kepada sesuatu selain Allah. Itu adalah dalilun ala adami tahaqquqihi bihadzal maqam. Biarpun bagaimana pula dia mengaku bahwa dia telah usul, kalau kondisinya macam itu, namanya itu ya tidak usul. Kalau usul yang dipikir cuma Allah. Nah sekarang kok yang dipikir yang macam-macam, karomah segala macamnya itu. Karomah dan segala macamnya itu ya memang perlu, tetapi bukan kemudian menjadi tujuan utama untuk mencari karomah. Yang tujuan utama adalah bagaimana kita makin dekat kepada Allah. Mencari karomah-karomah itu adalah mencari barang-barang selain Allah. Nah kalau mencari barang-barang selain Allah, lalu Allah kita tempatkan di mana? Tentu kita buangkan Allah situ. Nah kemudian kok kemudian waridah dicabut, kita sedih segala macam, apa itu artinya? Ya kita itu termasuk orang yang mestinya diberi makom yang istimewa, ternyata dia tidak bisa menangkap kepada pemberian yang ada tadi. Qala Junaidi qaddasallahu sirrah. Berkata Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Junaid al-Baghdadi itu seorang yang telah mendapat sebutan pemimpin para ahli sufi. Nah, di dalam hidupnya selama 50 tahun dia berkata, aku ini selama 50 tahun kalau berkata-kata ya hanya kepada Allah. Bagaimana kita bisa menafsirkan aku selama 50 tahun kalau bercakap-cakap ya dengan Allah? Nah ini kan sulit. Apa ya kemudian ngomong-ngomong ABCDE begitu? Bukan begitu. Nah ini Wahidiyah yang bisa menjelaskan bagaimana maknanya selama 50 tahun bercakap-cakap dengan Allah. Maknanya adalah terletak pada ajaran Wahidiyah yang disebut lillah billah. Jadi akhirnya yang ada itu hanya Allah dan karena izin Allah. Nah apapun yang terjadi kalau dia menyadari ini semuanya izin Allah, apapun yang terjadi itu karena izin Allah, itu artinya akan seolah-olah dia itu bercakap-cakap dengan Allah, tidak bercakap-cakap dengan nafsunya sendiri. Kalau nafsunya sendiri kan aku bisa. Tetapi kalau sudah mengatakan ini semuanya karena Allah, nah ini diganti, ini semua karena Allah, atas izin Allah. Nih maknanya itu loh, makna andikan ditafsirkan makna Syekh Junaid tadi, aku selama 50 tahun selalu bercakap-cakap dengan Allah. Maknanya apa? Fahami lillah billah Anda itu apakah seperti itu? Bercakap-cakap dengan teman-teman, tetapi waktu bercakap-cakap dengan teman-teman itu tidak di situ, dia sudah tidak menganggap teman-temannya itu. Yang dianggap adalah kita melihat dia bercakap-cakap dengan manusia, tapi sebelumnya tidak begitu itu. Dia bercakap-cakap dengan Allah.
Bagaimana kok diartikan bercakap-cakap dengan Allah? Karena apa? Karena dia berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah kerjaan Allah. Jadi apapun yang terjadi, makan, minum, tidur, segala macam itu bukan nafsuku. Bukan aku makan karena aku lapar, bukan. Aku makan ya makan, sekedar untuk bisa ibadah. Bukan aku makan koyok kambing. Kalau aku makan koyok kambing ya sekedar menjadi kepuasan nafsu. Ataupun yang lain-lainnya. Kalau kita mencari kepuasan nafsu, ya tidak akan bercakap-cakap dengan Allah. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah semuanya izin Allah, berarti pikirannya itu fokus kepada Allah. Waktu pikirannya fokus kepada Allah, itu apapun yang terjadi akan terbaca. Artinya seolah-olah bercakap dengan Allah. Nah, itu yang bisa menjelaskan adalah lillah billah. Kalau kita tidak mengenal lillah billah, ya nggak akan bisa itu. Makanya Wahidiyah yang pertama sekali diajarkan adalah lillah billah. Artinya itu kita menyadari apapun pekerjaan kita adalah kita tujukan kepada Allah, bukan karena perintah yang lain-lain. Ini adalah perintah Allah. Terus billah ini karena kehendak Allah, bukan kehendak nafsu saya. Contoh makan. Makan itu kalau kita tidak sadar kan hanya sekedar supaya lapar saya hilang. Hanya gitu aja. Tidak ngerti apakah makan itu maknanya yang sebenarnya. Yang dipahami adalah seperti kambing makan. Ya hanya sekedar makan aja. Tetapi tidak punya arti yang lain daripada itu. Kalau dia mau pikirkan waktu makan dengan suatu pengertian yang bersih, akhirnya dia akan bisa memahami makna tersebut. Nah, sementara kita tidak bisa berpikir bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah, ya kita belum bisa bercakap-cakap dengan Allah. Makanya, sewaktu kita mau usul kepada Allah, tinggalkan nafsumu, lepaskanlah nafsumu. Artinya apa? Bukan karena amalku. Contoh, saya sholat. Kemudian waktu sholat saya merasa saya mampu karena kemampuanku, karena kesehatanku, karena ya kondisi badanku, kesehatanku, aku bisa sholat karena kemampuanku. Ini artinya dia mengatakan sholat itu karena kemampuannya. Tetapi kalau dia dikehendaki Allah, itu tidak ada. Kemampuanku tidak ada. Yang ada adalah fokus, ini adalah izin Allah. Nah, itu kalau yang dipikirkan kepada itu ya jauh sekali. Nah, makanya orang-orang yang selalu kemudian dengan mempunyai pemikiran billah itu bisa dikatakan mulai mendekatkan diri kepada Allah, atau bisa kira-kira mulai bercakap-cakap dengan Allah seperti yang dikerjakan Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid mengatakan innaka lan takuna lahu ala hakikati abdan, bahwa kamu sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai hamba yang hakiki. Kamu biarpun sudah mengerjakan apapun, tapi kalau kemudian hati kamu masih mendewa-dewakan nafsu kamu, innaka lan takuna lahu ala hakikati abdan. Kalau kamu masih begitu, kamu itu belum berhak untuk dinamakan hambanya Allah. Karena apa? Kalau hambanya Allah semuanya adalah tujuannya untuk ibadah dan lain-lain itu. Nah, kira-kira itu kata Syahidin. Nah, kita belajar apakah kita itu sudah bisa meninggalkan keinginan kita, artinya nafsu kita yang kita pakai suatu modal bukan karena ini izin Allah. Kalau nafsu kita yang kita pakai, kita banggakan sebagai modal, itu namanya keliru. Anda belum bisa sebut hamba Allah. Wa syai'un mimma siwahu laka mustarokun. Dan segala sesuatu selain Allah itu selalu terpikir di dalam diri kamu. Kalau kamu masih membayangkan selain Allah dalam diri kamu, ya kamu itu orang yang masih mensekutukan kepada Allah. Biarpun kita sholat, biarpun kita zakat, biarpun kita puasa atau kita haji. Karena apa? Yang ada itu
selain Allah masih ada. Jadi apa? Sholatnya karena mungkin kemampuanku, hajiku mungkin aku punya duit banyak. Kira-kira yang ada begitu itu. Bukan karena ini adalah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu ya pakai duit, tetapi kita waktu mempunyai duit untuk bisa haji bukan karena duitku aku bisa haji. Aku punya duit banyak, Allah mengizinkan. Kalau aku punya duit banyak, terus Allah tidak mengizinkan, ya sakit nanti. Stroke itu nanti. Punya duit, duitnya tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena tidak diizinkan oleh Allah gitu. Kira-kira begitu. Wa innaka lantasila ila sorifil kuriyati. Wa innaka lantasila ila sorifil kuriyati. Bahwa kamu kalau masih begitu itu tidak bisa dinamakan hamba yang merdeka. Karena selalu terikat kepada nafsu. Wa alika min hukuki ubudiyati bakiyata. Kamu di sini dalam hal masalah tadi adalah selalu mendewakan tentang ibadah kamu. Jadi kamu masih merasakan ibadah kamu lah yang berhasil untuk mengantarkan kamu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Biarpun sebenarnya kita itu memang harus bekerja. Sebenarnya apa? Kalau tidak bekerja kita dapat apa? Coba contoh seorang pedagang. Pedagang barang-barangnya sudah lengkap. Kemudian dia tidak mau ke Tanah Abang atau tidak mau ke Cikurir. Dia mikir barang-barangku sudah lengkap. Andaikan ini barang saya jual akan laku sekian. Tapi dia tidak berjalan ke Tanah Abang, cuma ngelamun andaikan barang-barangku. Tapi dia sendiri tidak mau berjalan ke Tanah Abang. Mana bisa barang-barangku yang bernilai tumpukan tadi ada maknanya enggak? Yang ada adalah hanya lamunan. Jadi harus usaha sekuat tenaga. Tetapi waktu mengerjakan dengan kemampuan sekuat tenaga itu ingat-ingat, jangan kamu pekerjaan kamu dan kamu kerjakan dalam bentuk apapun itu masih kamu anggap ini pekerjaanku karena aku bekerja, karena aku sehat, karena aku ini akhirnya ini adalah kemampuanku, ini adalah usahaku. Usahaku ini yang menjadikan saya bisa berhasil. Kalau itu pikirannya begitu itu ya enggak, namanya ya enggak benar gitu. Jadi akhirnya kita diperingatkan kalau kita sudah diberi walidah, jangan sampai keliru. Karena ada kalanya orang-orang yang mendapatkan istimewa itu dia akhirnya tergiur kepada keistimewaan tadi, walidah tadi. Sedangkan walidah itu adalah bukan Allah, hanya barang selain Allah. Jadi kalau mengharapkan walidah tetap, ya Allah aku minta kesaktianku supaya tidak hilang, tetap pada diriku. Itu pikirannya fokusnya seperti itu, salah. Apakah kemudian kalau ditarik kemudian kamu tidak sakti? Oh belum tentu. Mungkin itu kehebatan Anda. Anda rela dilepaskan walidah tadi dari diri Anda. Kemudian walidah dicabut. Kesaktiannya menurut perhitungan kalau dicabut hilang. Tetapi apakah Anda kemudian kesaktinya makin habis? Bukan begitu artinya. Di situ Anda semakin dekat. Kalau Anda semakin dekat, tentu akan lebih utama daripada Anda mendapatkan walidah tadi. Nah, kira-kira penjelasan yang diberikan oleh Kiai Musonef, hati-hati jangan sampai sekali-kali kita mendewa-dewakan kepada walidah. Kalau kita selalu berfokus kepada walidah, berarti kita itu belum termasuk orang pada makomnya. Biarpun kita mengaku kira-kira aku sudah hebat, akhirnya aku termasuk wali. Bukan begitu, nggak bisa kalau begitu itu. Jadi akhirnya apa? Andaikan walidahnya dicabut, ya udah lepas saja.
Tetapi maknanya apa? Jangan sampai kemudian kamu merasa kalau wadidah ini dicabut lalu tidak punya kesaktian. Bukan. Karena apa? Karena kamu semakin dekat. Kalau kamu semakin dekat kepada Allah, model apapun, karomah model apapun itu akan tercapai. Jadi jangan menyangka kalau dicabut itu lalu hilang. Asalkan ibadah kamu semakin hebat. Kalau ibadah kamu semakin hebat berarti kamu makin dekat. Suatu kamu makin dekat kepada Allah, berarti kamu itu selalu disertai oleh Allah. Kalau sudah disertai oleh Allah, bagaimana? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sampai sedih karena Allah itu selalu bersama kita. Selalu bersama kita. Nah, kalau Allah selalu bersama kita, apapun yang menjadi pikiran dalam hati kita, dalam angan-angan kita itu akan langsung muncul terjadi. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini saya cukupkan sekian dulu karena masih kalau terlalu banyak nanti ya kurang tepat, artinya kurang pada tempatnya. Sekian saja. Mudah-mudahan yang pembelajaran kali ini mendapatkan ridho daripada Allah dan mungkin seperti itulah yang dikehendaki oleh para pengarang-pengarang kitab yang telah kita pelajari. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina khurrit wa'alif kainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah wa min usi hadha zaman an-nadhah wal barakah wa minkum jami'an afa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.